Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini akan mengangkat tentang tema nasionalisme mengenai nasionalisme ganda orang Papua. Yang beranggotakan Syarifah Husnul Khotimah, Rita Suma Lestari, dan Anissa Maulina Dewi. Nasionalisme. Apa sih nasionalisme itu? Nasionalisme merupakan suatu paham atau aliran yang menyatakan bahwa kesetiaan atau loyalitas tertinggi seorang individu seyogyanya harus diabdikan kepada negara dan bangsanya, sehingga terdapat suatu perasaan yang sangat mendalam dalam suatu bentuk ikatan yang erat terhadap tanah airnya, dengan tradisi-tradisi sosial budaya serta pemimpin resmi di daerahnya, dalam perjalanan sejarah dengan kekuatan yang berfluktuasi sesuai dengan perkembangan dan dinamika zamannya. Selain itu, nasionalisme didefinisikan sebagai suatu hasrat dan kehendak untuk bersatu dalam berbangsa dan bernegara. Nasionalitas, kebangsaan dan nasionalisme adalah budaya hasil ciptaan manusia yang diciptakan menjelang akhir abad ke-18. Nasionalisme merupakan penyaringan spontan akan sebuah crossing yang rumit mengenai kekuatan historis, tetapi sekali diciptakan, mereka kemudian menjadi modular. Dapat ditransplantasikan ke bermacam-macam daerah sosial untuk bergabung dan digabungkan dengan kelompok politik dan ideologis. Konflik nasionalisme ganda orang Papua. Papua adalah negeri yang unik, bukan hanya tampilan fisik ras Melanesia yang berbeda dengan ras Melayu pada umumnya. Wilayah yang eksotis, tetapi juga kesadaran tentang keindonesiaan yang berbeda dengan masyarakat di Indonesia secara umum. Orang Papua dianggap memiliki nasionalisme ganda, yakni nasionalisme Papua dan Indonesia sekaligus. Nasionalisme ganda bukanlah istilah subversif, tetapi istilah histori yang menunjukkan watak perjalanan nasionalisme di Papua yang berbeda dengan perjalanan suku bangsa lain di Indonesia. Nasionalisme Papua dikonstruksikan oleh Belanda sejak awal abad 19, dan nasionalisme Indonesia diperkenalkan oleh orang-orang Indonesia sejak 1945. Kesadaran keindonesiaan muncul setelah kesadaran kepapuaan telah terbentuk, tetapi istilah ini pun mengundang kritik, setidaknya apabila menggunakan kerangka pikiran Ben Anderson. Bagi Anderson, 1999, nasionalisme bukanlah warisan dari masa lampau saja, tetapi common project, proyek bersama, untuk kini dan masa depan. Dengan demikian, jika menggunakan pandangan Anderson, nasionalisme bukanlah masa lalu, tetapi masa kini dan masa depan. Cerita tentang nasionalisme Papua seharusnya sudah berakhir sejak wilayah ini terintegrasi dengan Indonesia pada 1962. Istilah nasionalisme ganda di Papua dapat dipahami sebagai istilah histori yang berfungsi sebagai alarm kepada pemerintahan pusat agar melibatkan Papua dalam proyek bersama nasionalisme Indonesia. Sejak menjadi Indonesia, orang-orang Papua selalu merasa asing dan tidak dilibatkan dalam common project nasionalisme. Papua seperti kehilangan diri sebagai bangsa dan menjadi anak tiri dari sistem politik dan pembangunan di Indonesia. Isu nasionalisme ganda berhadap-hadapan dengan isu keadilan. Para peneliti Papua menceritakan nasionalisme Papua dan nasionalisme Indonesia bukan rajutan yang saling melengkapi karena benang keadilan yang sulit ditemukan. Pada saat yang sama, memori tentang sikap Belanda yang istimewa dimunculkan. Pendekatan Belanda dianggap lebih mengerti Papua ketimbang Indonasionalisme Papua dihilangkan. Karena nasionalisme Indonesia tidak diperkenalkan secara matang seperti yang dilakukan oleh Belanda. Distribusi politik dalam pemerintahan Belanda lebih baik ketimbang Indonesia. Pemerintahan Belanda menempatkan beberapa orang Papua dalam posisi strategis pemerintahannya, sedangkan ketika menjadi Indonesia malah sebaliknya. Sulitnya nasionalisme Papua dihilangkan karena nasionalisme Indonesia tidak diperkenalkan secara matang yang dilakukan oleh Belanda sebelumnya. Lemahnya nasionalisme Indonesia hingga tahun 1962 disebabkan karena, pertama, prosesnya instan, tidak terencana, tanpa proses pendidikan, hanya melalui himbauan dan pembentukan partai politik.
Kedua, ketika para penggagas Indonesia ditangkap dan dikembalikan ke luar Papua, maka pengindonesiaan bagi orang Papua lebih banyak diperankan oleh orang Papua dan orang Indonesia lainnya yang masih dalam tahap mendalami Indonesia. Ketiga, menggunakan bahasa Melayu sejak kehadiran gereja dan pemerintahan Belanda di Papua ternyata bukanlah bibit yang tepat untuk membangkitkan keindonesiaan di Papua. Keempat, proses pengindonesiaan orang Papua dilakukan melalui gerakan bawah tanah karena sejak tahun 1945 hingga 1962, Papua masih di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Dari asumsi di atas, nasionalisme Indonesia hingga 1962, titik politik di mana Papua terintegrasi menjadi bagian dari Indonesia sangat lemah, karena faktor politik Belanda yang dinilai lebih baik menempatkan identitas kepapuaan melalui berbagai mekanisme dan strategi kebudayaan. Sedangkan, nasionalisme Indonesia disemaikan dengan cara yang sporadis. Akibatnya, proses integrasi Papua ke Indonesia tidak serta-merta menghilangkan nasionalisme Papua yang telah dikonstruksi oleh Belanda, sehingga melahirkan nasionalisme ganda. Solusi konflik nasionalisme ganda orang Papua. Konsep nasionalisme tidak sederhana, karena terdapat beberapa elemen pokok yang perlu dipahami, yaitu sistem kepercayaan, bangsa, atau rakyat, kemerdekaan, dan berdaulat atau kedaulatan. Dalam perjalanannya, nasionalisme tidak selalu mulus, namun kerap menghadapi ketidakstabilan. Misalnya, karena ancaman intoleransi, terutama di dalam konteks keberagaman suku, etnis, dan agama. Kemudian juga karena adanya konflik sosial atau gerakan pemisahan diri atau secession dan penentuan nasib sendiri atau self-determination. Untuk mengatasi persoalan Papua, baik secara khusus mengenai nasionalisme atau akar masalahnya, salah satu pendekatan damai yang dapat dilakukan adalah membangun negative peace, di mana tidak ada lagi konflik kekerasan. Bahkan, perbaikan komunikasi harus dilakukan karena cara menghilangkan stigma terhadap orang Papua maupun terhadap pemerintah Indonesia. Selain itu, Papua memerlukan paradigma baru berbasis etnografi. Proses pembangunan dengan memberikan ruang, terjadinya pertukaran nilai secara baik dan tidak memaksakan sebuah perubahan. Yang utama adalah membangun nasionalisme Papua berbasis kesadaran dan kecintaan Papua kepada Indonesia dengan memahami pergulatan hidup orang Papua. Dengan demikian, nasionalisme ganda Papua mungkin tidak akan menjadi isu lagi. Menghadapi tantangan baik yang berasal dari dalam atau radikalisme maupun luar, atau pengaruh globalisasi dan teknologi informasi, maka bangsa Indonesia harus meningkatkan nasionalismenya dan wawasan kebangsaannya. Implementasi peningkatan nasionalisme dapat dilakukan dengan menanamkan secara terstruktur, masif, dan sistemik 4 pilar kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke seluruh lapisan masyarakat. 4 pilar kebangsaan tersebut harus ditanamkan di setiap jenjang pendidikan formal, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Demikian juga untuk aparat penyelenggara negara, baik aparatur sipil negara maupun TNI atau Polri. Mulai dari penerimaan sampai dengan penjenjangan karir, nilai-nilai kebangsaan harus menjadi soft kompetensi yang dimiliki penyelenggara negara. Selanjutnya, pemerintah daerah perlu menanamkan nilai-nilai kebangsaan tersebut kepada masyarakat, mulai dari tingkat RT atau RW sampai dengan kelurahan. Partai politik juga menginternalisasi secara terstruktur dan masif nilai-nilai kebangsaan tersebut kepada seluruh kadernya. Tidak kalah penting, tokoh-tokoh agama harus menjadi contoh dalam melaksanakan nilai-nilai kebangsaan dan mengajarkannya kepada seluruh umatnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.